Informasi selengkapnya mengenai perkembangan hasil penyelidikan kematian editor Metro TV, kita langsung bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Rangga Samudra, langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya, Widya, polisi telah menyampaikan hasil penyelidikan kematian editor Metro TV Yodi Prabowo. Seperti apa hasilnya? Ya, Anggita dan juga pemirsa, kasus tewasnya editor televisi Yodi Prabowo berhasil diungkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya Yodi Prabowo ini ditemukan tewas di pinggir jalan Tol Jor Ulu Jami pada 10 Juli lalu dengan kondisi luka di bagian leher dan juga dada. Dan saat kepolisian melakukan olah TKP, polisi ini menemukan pisau yang berada di dekat korban yang memang diduga pisau ini adalah alat yang diduga melukai korban hingga tewas. Dan namun dari hasil penelitian laboratorium forensik menunjukkan bahwasanya sidik jari yang ada di pisau ini adalah milik korban sendiri. Dan sesuai dengan hasil yang kurang lebih hasil pemeriksaan kurang lebih dari 2 pekan ini, kepolisian akhirnya mengungkapkan beberapa fakta. Yang pertama adalah di tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang-barang milik korban ini masih sangat lengkap sekali, yakni dompet yang masih lengkap dengan KTP, STNK, NPWP, kemudian juga ada uang tunai, bahkan juga baik itu helm, jaket, dan tas milik korban ini tidak ada kerusakan. Selain itu juga kendaraan yang digunakan oleh korban masih berada di TKP, yakni yang bernomor polisi B6750 WHC. Dan fakta selanjutnya adalah tidak adanya luka akibat kekerasan, dan yang ditemukan di TKP pun hanya ada rambut korban sendiri dan juga darah ini tidak berceceran di TKP. Dan dari pola kematiannya yang dilihat oleh kepolisian sendiri, untuk luka tusuk yang di leher ini tidak sampai 2 cm dan ini tentunya tidak dilakukan oleh orang lain. Dan dari barang-barang yang ditemukan juga tidak ada yang hilang, dan kepolisian akhirnya menyimpulkan ini tidak ada kasus perampokan. Kemudian juga namun pada saat kematian dari korban ini adanya luka tusuk di bagian dada yang memang mengenai paru-parunya. Dan untuk di TKP ini memang cukup rapi, tidak ada tanda-tanda perkelahian, dan yang paling utama sekali ini tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Dan dari hasil pemeriksaan saksi dan juga laboratorium, kepolisian memang menyimpulkan bahwasanya latar belakang dari kematian korban diduga kuat karena bunuh diri karena adanya masalah relasi, karena juga kepolisian memeriksa bahwasanya di tubuh korban ini ada kandungan amfetamin yang diduga juga bahwasanya korban ini tewas dalam keadaan depresi. Dan selain itu dari yang ditemukan oleh kepolisian menduga kuat bahwasanya memang pisau yang digunakan korban ini memang milik korban sendiri karena diikuti dari merek pisau yang hanya dijual oleh satu toko saja. Kemudian kepolisian menelusuri toko tersebut dan membuka CCTV-nya, dan benar adanya bahwasanya memang korban atau yang bersangkutan membeli pisaunya sendiri. Anggita. Kita terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Widya Anggita dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta.